Halo, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Di sini saya ingin berbagi video pembelajaran teknik informasi dan komunikasi. Nah, saya di sini ingin membahas mengenai sistem komputer. Sebelum saya membahas materi saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Immanuel Danelu Mantubing. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas dan saya jurusan Sistem Informasi. Nah, apa itu pengertian dari sistem komputer? Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Perangkat-perangkat yang terdapat di dalam sistem komputer yaitu terdiri dari hardware, software, dan brainware. Dari setiap perangkat tersebut mempunyai fungsi masing-masing pada sebuah sistem komputer. Tetapi menjalankan tugas perangkat komputer tersebut akan bekerja dan saling mendukung antara satu sama lain. Hardware tidak dapat bekerja kalau tidak adanya sebuah software, dan hardware pun begitu juga. Keduanya tidak bisa dipakai untuk menjalankan suatu informasi jika tidak ada sebuah brainware yang menjalankan dan memberikan perintahnya. Nah, berikut ini adalah fungsi dari sistem komputer. Yang pertama adalah menginput sebuah data. Menginput data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer, yaitu menginput data yang sudah ada ke dalam sebuah komputer. Sistem komputer bertugas untuk menginput segala macam jenis data yang telah dimasukkan oleh seorang pengguna melalui sebuah perangkat hardware, seperti mouse, keyboard, mikrofon, dan lain sebagainya. Yang kedua, memproses sebuah data. Memproses data merupakan salah satu fungsi dari sebuah sistem komputer, yaitu untuk melakukan suatu proses yang bertugas untuk mentransfer sebuah data mentah menjadi suatu informasi yang bisa dibaca oleh memori komputer. Sebuah proses data ini biasanya dilakukan oleh suatu CPU yang memiliki fungsi sebagai otak komputer. Yang ketiga, menghasilkan sebuah data. Menghasilkan data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang bertugas untuk menghasilkan sebuah output yang merupakan salah satu hasil dari data yang sudah diproses. Hasil dari output tersebut bisa berupa sebuah informasi gambar, suara, maupun video yang sudah sejak awal memang termasuk ke dalam sebuah pengolahan data. Yang keempat, menyimpan sebuah data. Menyimpan data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang bertugas untuk menyimpan data output yang merupakan hasil dari olahan sebuah proses di dalam memori komputer. Jadi data yang sudah diinput dan diproses akan menjadi sebuah output data yang bisa kita simpan di dalam sebuah memori komputer yang nantinya bisa digunakan dalam waktu tertentu. Ada tiga komponen sistem komputer. Yang pertama adalah komponen hardware, atau biasa juga disebut dengan perangkat keras. Merupakan perangkat yang mempunyai wujud fisik dan bisa disentuh. Perangkat ini terdiri dari beberapa macam benda komputer yang bisa kita pakai, contohnya monitor, mouse, keyboard, dan CPU. Sebuah komponen tersebut merupakan bagian dari komponen hardware komputer. Berikut ini adalah berbagai macam komponen hardware, yaitu CPU atau juga bisa disebut dengan Central Processing Unit. CPU merupakan otak dari sebuah sistem komputer. Unit ini memiliki tanggung jawab dari sebuah kegiatan yang telah terjadi dan sudah diproses di dalam sebuah komputer. Yang kedua, input unit atau juga disebut dengan input device. Input merupakan salah satu perangkat komputer yang bertugas sebagai alat yang berguna untuk memasukkan data atau sebuah perintah yang ke dalam komputer. Yang ketiga adalah output unit. Output unit mempunyai fungsi yang bertolak belakang dengan input unit. Jika pada sebuah input unit data yang diperoleh dari luar dimasukkan ke dalam sistem komputer, maka output unit sebaliknya. Output unit menghasilkan suatu informasi atau sebuah data yang merupakan hasil dari pemrosesan pada sistem komputer. Data yang dihasilkan dapat berupa sebuah informasi, gambar, suara, atau video. Yang keempat adalah store unit, atau juga bisa disebut dengan perangkat penyimpanan. Perintah yang telah dimasukkan pada suatu sistem komputer melalui sebuah input unit kemudian akan disimpan dengan di unit store sebelum benar-benar melalui sebuah pemrosesan, begitupun dengan hasil dari sebuah data yang sudah diproses.
Data tersebut akan terlebih dahulu disimpan pada sebuah store unit sebelum dipindahkan ke output unit. Yang kedua adalah komponen software, biasa juga disebut dengan perangkat lunak. Software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh sebuah komputer. Data tersebut yang sudah disimpan oleh sebuah komputer dapat merupakan suatu program atau instruksi yang akan melaksanakan sebuah perintah. Di bawah ini adalah macam komponen software, yaitu yang pertama adalah operating system atau bisa disebut dengan sistem operasi. Sistem operasi komputer merupakan sebuah program dasar yang pada komputer umumnya berfungsi untuk menghubungkan seorang pengguna dengan hardware. Bisa dikatakan juga bahwa sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan suatu pengontrolan dan manajemen perangkat keras. Contohnya, Microsoft Windows, Linux, Mac OS, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah program aplikasi atau bisa disebut dengan application program. Program aplikasi merupakan salah satu kategori software yang digunakan untuk membantu sebuah pekerjaan seorang pengguna komputer untuk bisa mengolah berbagai macam data komputer. Contohnya, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Word, Photoshop, web browser, game, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga adalah utility software atau disebut dengan program tambahan. Utility software merupakan salah satu kategori software yang bertugas menjaga dan melindungi suatu sistem komputer tetap tidak bertahan langsung dengan sebuah hardware. Contohnya, software antivirus, firewall, disk screensaver, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah programming language atau disebut dengan bahasa pemrograman. Programming language merupakan salah satu bahasa yang digunakan oleh seorang pengguna komputer untuk mempermudah sebuah komunikasi dengan komputer. Programming language bisa dikatakan juga sebagai sebuah standar bahasa yang merupakan sebuah instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan sebuah perintah pada komputer tersebut. Contohnya PHP, Java, Python, C, Perl, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah komponen brainware. Brainware yaitu merupakan orang yang melaksanakan atau mengoperasikan sebuah komputer. Brainware mempunyai peran yang sangat penting karena sebuah komputer tidak dapat digunakan jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi brainware yaitu merupakan orang yang terlibat dalam suatu kegiatan pemanfaatan sebagai komputer. Pengguna komputer dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama, programmer. Programmer yaitu seseorang yang memiliki keahlian untuk menguasai banyak atau salah satu dari suatu bahasa pemrograman. Jadi seorang programmer bisa dikatakan sebagai orang yang membuat dan memiliki sebuah tugas untuk mempersiapkan suatu program yang memang dibutuhkan dalam sistem komputer yang akan dipakai oleh mengolah sebuah data. Contohnya PHP, Java, Python, C, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem analis. Sistem analis merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap sebuah penelitian, perencanaan, dan merekomendasikan pilihan dari suatu software, hardware, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dari seseorang penggunanya. Yang ketiga, administrator. Administrator merupakan orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dari sebuah sistem operasi serta beberapa program yang sedang berjalan pada sebuah sistem komputer. Yang keempat adalah operator. Operator merupakan orang yang hanya bertugas memanfaatkan sebuah sistem komputer yang sudah ada atau seorang operator yang hanya menggunakan aplikasi tertentu saja untuk mengolah sebuah data sistem komputer. Oke, jadi ini saja video pembelajaran tentang mengenai sistem komputer. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya. Thank you.